Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tutorial dari nanam gabas kemarin ya. Ini pemupukan pertama setelah 1 minggu. Ini saya menggunakan POC Kohe sama ini POC dari telur tauge. Banyak ini saya eksperimen. Yang jelas ada tauge, dedak, kurma ada sedikit, kurma busuk ya dari lebaran tahun kemarin, beberapa kurma. Ini POC yang jelas asam amino untuk memacu nitrogen. Dan saya campur sama M4 buatan sendiri ya. M4 pabrikan juga boleh. Ini baunya agak kecut kayak tape. Ini dibuka maces biasanya. Nah ini bolong ya, ini udah mateng. Takarannya untuk pemupukan pertama ini satu tutup ini ya, satu gayung ya. Itu kohenya ada, itu kohenya kawan-kawan. Ini separuh. Kemudian ini POC Kohe sama arang, ini juga separuh. Bentar, bukanya susah. Ini untuk 15 liter air ya. Takarannya bebas. Takarannya bebas ini karena saya buat uji coba jadi satu gayung ini. Ini untuk sekitar 15 liter air. Ditambahin boleh Mas? Boleh. Oke, kita tambahin. Ini kelebihannya POC Kocor ini, dia minim overdosis. Saya jadikan 1,5 gayung. Ini untuk vegetatif ya kawan-kawan, jangan kebalik ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau pengen yang lain, Masnya pakai POC yang lain Mas, boleh. Boleh. Yang jelas kacang-kacangan sama rumput, tauge atau apalah ya. Tauge terus rumput, kacang tanah, POC itu ya. Kacangnya ya, bukan kulitnya ya. Kacang hijau, ini baunya kecut kayak tape. Segala yang busuk-busuk kecut-kecut itu bagus untuk tanaman. Ini saya penjelasan dulu. Jadi nanti ini kan setelah 1 minggu, nanti setelah usia 20 hari ke atas atau 2 minggu usia 15 HST, nanti dipupuk batang, pupuk fosfor sama kalium ya. POC nya itu saya buat di Dream itu ya. Banyak ini nanti buat pupuk jagung juga ya. Maaf rumputnya banyak, nggak sempet nyabutin, obatnya juga telat. Itu nanti yang pemupukan kedua sama ketiga, seterusnya lebih banyak lebih bagus. Takarannya itu 1 gayung sekitar 1 liter untuk 10, sekitar 500 sampai 1 liter itu untuk 10 sampai 15 liter. Itu kalau POC-nya pekat. Kalau POC-nya pekat itu boleh ditambahin sedikit aja boleh. Ini karena POC-nya saya buat nggak pekat ya, bahannya cuma standar aja, nggak istimewa. Jadi saya takarannya agak banyak untuk 15 liter air. Nah takarannya satu tanaman 1 gayung ini ya. Ini diaduk dulu kawan-kawan. Ini ada kohenya, sisa-sisa kohe kambing ya. Ini kompos, abu, kita pupuk. Nah ini gambasnya kawan-kawan kemarin yang didasari sama pupuk kandang. Ini belum saya apa-apain, belum saya obat, belum saya apa-apain. Dasarnya cuma pupuk kandang aja. Yang di video kemarin udah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Ini sekitar usia
7 hari penyemaian dan 7 hari setelah tanam. Jadi sekitar 2 minggu. Bukan dari biji langsung ke tanah ya, cuman saya semai dulu. Di video sebelumnya ada. Ini sekitar usia 2 minggu. Enggak saya kimia apapun. Termasuk pupuknya ini juga belum diobat hama. Ini bolong-bolong ya, kena ular. Enggak masalah, masih aman. Kita pupuk satu tanaman satu gayung ini sekitar 500 ml. Ini karena tanamannya kan saya buat hobi ya, yang ini ya. Jadi jarang saya perhatikan juga. Yang penting bawahnya bersih dari gulma. Jadi saya mupuknya agak banyak, kawan-kawan. Tujuannya apa kok mupuknya agak banyak? Biar kalau saya lupa mupuk nanti ke depan ini nutrisinya masih tercukupi di dalam tanah. Gitu. Dan jangan lupa kalau buat hobi ya, kalau skala luas kan memang modalnya agak banyak juga ya. Pengaruh biaya. Ini tambahin arang. Arangnya bebas, mau arang berangkal atau arang sekam. Jangan lupa tambahin abu juga. Ini buat nyimpen kadar hara itu kalau kena hujan deras dia nggak terlalu terdegradasi banyak. Gitu. Ini 2 minggu. Alhamdulillah udah gede-gede. Ini tekstur tanahnya juga batu ya, tahu sendiri ya. Tekstur tanahnya nggak terlalu gembur banget juga. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ya, kita mupuk POC ya, ini POC vegetatif di awal. Nanti kalau udah 2 minggu dipupuk, nanti saya buat tutorial lagi. Pupuknya pakai pupuk batang sama perangsang bunga. Kalau udah perangsang bunga, nanti setelah dia tumbuh bakal buah dari bunga itu, nanti kita pupuk dari POC telur sama susu. Jadi kalsium itu memperkuat bunga agar nggak rontok dan buahnya banyak yang jadi nanti. Kita lihat terus ya. Nanti perkembangannya ini tanaman gambas yang saya tanam ini. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mempraktekkan. Dasaran saja, ini belum memakai kimia apapun. Saya percaya kalau tanah ini sehat, nggak banyak memakai pupuk kimia, akhirnya tanahnya gembur, nggak masam ya. Karena residu-residu kimia, saya yakin juga bagus juga pertumbuhannya. Ini padahal tumpang sari juga. Dia berbau cahaya juga ya, tapi dia pertumbuhannya masih bagus, alhamdulillah. Kita lanjut. Satu gayung 250 ml boleh mas, boleh bebas ya. Kalau POC itu jarang terkena overdosis, kecuali kalau 1 liter POC nggak diencerin dulu sama air biasa ya. Nah itu nanti bisa overdosis. Tapi kalau gini overdosisnya jarang terjadi karena dia alami. Jadi bakteri di tanah itu menyesuaikan, dia alami. Ini kalau ada rumput dijabut biar nutrisinya terfokus pada gambasnya. Rata ya kawan-kawan. Saya menanam sekitar, ini yang sudah saya tanam sekitar 75 biji kan enggak tumbuh semua, mungkin sekitar ada 25 biji masih disemai di sana, masih menunggu perbesaran ya. Ini dikocor rata, semua tanaman harus tahan bau kecut karena ini POC. POC-nya itu agak masam ya biasanya pH-nya. Cuman nggak masalah, itu nggak masalah karena selama dia organik bisa dinetralisir sama bakteri-bakteri, mikroba dan organisme di dalam tanah. Ini rata ya, saya sekitar 20 tanaman ini saya nanam. Saya sama pegang kamera, dikocor rata sekitar perakaran biar subur.
Ini nanti sampai ke sana ya, saya lanjut dulu ya. Sekian video saya dari teman-teman, bisa dipraktekin di rumah ataupun di lahan. Lebih organik, lebih hemat, lebih murah, lebih simpel, prosesnya panjang tapi bisa dibuat. Nanti tutorial membuat POC dan kompos ini, kompos yang kemarin saya buat, nanti tayang juga di channel saya. Jadi nggak usah khawatir, bagi yang belum tahu nanti saya bagikan tutorialnya dari mulai gambas, jagung ya, nanti memupuk pisang juga. Ini pisangnya besar ya, tanpa dipupuk kimia apapun, dekat kompos ya, karena dekat kompos itu gemuk-gemuk alhamdulillah pisangnya. Ini hanya 2 minggu tanpa menggunakan pupuk kimia, dengan media sema yang bagus persiapannya, pindah tanamnya menggunakan pupuk dasar yang sudah matang, kemudian pemupukan pertama menggunakan POC vegetatif, pemupukan kedua POC batang dan perangsang buah, kemudian nanti yang terakhir kalau sudah tumbuh bakal bunga akan dipupuk menggunakan pupuk susu, telur, busuk, dan saya kira itu aja ya. Madu juga boleh, campurin madu itu juga bagus kandungannya buat agar buah nggak cepat rontok, karena ini tanaman sulur merambat kan biasanya dia agak lemah ya, tanamannya itu agak riskan rontok, jadi pupuknya pakai itu ya. Sekian dari saya teman-teman, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.